Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mandua Sleman dengan saya Khadijatul Kubro, saya Nurhaliza, dan saya Dwi Amalia Putri akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Pemetaan Kerentanan Abrasi Pantai Selatan Jawa melalui pencitraan satelit Google Earth. Latar belakang. Pertama, areal pantai memiliki beberapa masalah yang sering terjadi. Salah satunya adalah abrasi. Abrasi yang terus bergerak secara dinamis tentunya sangat mengkhawatirkan bagi penduduk pantai selatan Jawa. Hal itu dikarenakan kekuatan ombak di pantai selatan Jawa sangatlah besar. Selain karena faktor alam, abrasi juga terjadi karena faktor ulah manusia yang bertindak dan bekerja dengan tidak memperhatikan dan menjaga keseimbangan alam. Kedua, potensi terjadinya abrasi antara satu pantai dengan pantai lainnya tidaklah sama. Hal itu dikarenakan penyusun materialnya berbeda. Berdasarkan penyusun materialnya, pantai dibedakan menjadi 3: pantai karang, pantai gundul atau pasir, pantai vegetasi. Ketiga, teknologi pada saat ini telah berkembang secara pesat, dan salah satu buktinya dengan adanya aplikasi Google Earth yang mampu melihat gambar seluruh permukaan bumi. Oleh karena itu, kami memanfaatkan aplikasi Google Earth untuk mengetahui kerentanan abrasi yang berlokasi di pantai selatan Jawa. Dengan latar belakang di atas, kami melakukan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pemetaan areal bibir pantai selatan Jawa yang berpotensi terhadap abrasi. Pantai dapat diklasifikasikan berdasarkan material penyusunnya. Yang pertama, pantai batu karang atau rocky sort, yaitu pantai yang tersusun oleh batuan induk yang sangat keras. Yang kedua, beach, yaitu pantai yang tersusun oleh material lepas. Yang ketiga, pantai bervegetasi, yaitu pantai yang ditumbuhi oleh vegetasi pantai. Kajian kedua, abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kecepatan dan besar abrasi pada suatu kawasan pesisir. Yang pertama, besar dan arah gelombang atau arus laut. Kedua, kecepatan sedimentasi material dari daratan. Ketiga, struktur vegetasi wilayah pesisir. Kajian ketiga, Google Earth. Google Earth adalah aplikasi yang mencakup peta seluruh dunia. Kita dapat mencari lokasi dengan cara mengetikkan nama tempat atau lokasi yang kita inginkan, sehingga proses dapat berjalan dengan cepat dan juga efisien. Google Earth mengamati gambar dari satelit yang menampakkan sketsa baik berupa jalan, bangunan, kondisi geografis, dan data spesifik terkait dengan data atau lokasi tersebut. Metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif, di mana mengacu pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Lokasi penelitian di Bengkel Riset Mandua Sleman, mulai tanggal 5 September hingga 2 Oktober 2020. Subjek penelitian berupa variabel bebas wilayah pantai selatan Jawa yang terdiri dari 5 provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan DIY.
Prosedur penelitian. Yang pertama, mempersiapkan perlengkapan yang digunakan pada penelitian ini antara lain perangkat keras berupa laptop dan Google Earth. Pengambilan data pantai. Data yang diambil berupa panjang garis pantai dalam satuan kilometer. Pantai yang diamati meliputi pantai pasir atau gundul, pantai karang, dan pantai vegetasi. Pencatatan data. Data yang telah terkumpul selanjutnya diinput ke Microsoft Excel 2013. Data disusun untuk mengetahui panjang garis pantai selatan Jawa tiap provinsi. Analisis data. Data yang telah tercatat dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Rumus persentase yang digunakan yaitu persentase pantai sama dengan panjang pantai dibagi panjang total pantai dikali 100%. Setelah dihitung dengan rumus persentase, dihasilkan 1. Pantai pasir atau gundul di Pulau Jawa bagian selatan sebesar 24,5% atau dibulatkan menjadi 25%. 2. Pantai batu atau karang di Pulau Jawa bagian selatan sebesar 41,3% dan dibulatkan menjadi 40%. 3. Pantai vegetasi di Pulau Jawa bagian selatan sebesar 34,2% atau dibulatkan menjadi 35%. Jawa Timur. Jawa Timur memiliki panjang pantai pesisir bagian selatan kurang lebih 740 km dan Jawa Timur memiliki panjang pantai Jawa Timur memiliki panjang pantai pesisir bagian selatan kurang lebih 740 km dan mayoritas merupakan pantai karang dengan panjang kurang lebih 376,27 km atau 50% dan pantai vegetasinya kurang lebih 260,42 km atau 35% dan pantai pasirnya kurang lebih 108,95 km atau 15%, sehingga dapat diestimasikan pantai bagian selatan Jawa Timur yang rentan terhadap abrasi sebanyak 15%. Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki pantai bagian selatan sepanjang kurang lebih 386,36 km. Pantai selatan Jawa Tengah mayoritas merupakan pantai karang yang mencapai 37% dengan panjang kurang lebih 71,04 km. Sedangkan pantai pasir atau gundul sebanyak 34% dengan panjang kurang lebih 63,16 km. Dan pantai vegetasi hanya 29% dengan panjang kurang lebih 53,61 km. Sehingga dapat diestimasi pada pantai Jawa Tengah bagian selatan yang rentan abrasi sebanyak 34%. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki pantai bagian selatan sepanjang 100 sampai 150 km. Pantai selatan Jawa yang terletak di Yogyakarta ini mayoritas merupakan pantai karang dengan jumlah 58% dari total panjang pantai, yakni dengan panjang sebesar 59,06 km. Sedangkan pantai vegetasinya hanya sebesar 10%, yakni dengan panjang 10,37 km. Dan pantai pasir atau gundul hanya sebesar 32%, yakni dengan panjang sebesar 31,76 km. Dengan demikian dapat diestimasikan bahwa di Yogyakarta terdapat pantai selatan Jawa yang rentan terhadap abrasi sebesar 32%. Jawa Barat. Jawa Barat memiliki panjang pantai bagian selatan kurang lebih 400 hingga 450 km dan mayoritas merupakan pantai karang dengan panjang kurang lebih 155,42 km atau 37% dan pantai vegetasinya 130,16 atau 31% dan pantai pasirnya kurang lebih 131,34 km atau 32%, sehingga dapat diestimasikan pantai Jawa Barat bagian selatan yang rentan terhadap abrasi sebanyak 32%.
Banten. Banten memiliki pantai bagian selatan sepanjang kurang lebih 200 sampai 250 km. Pantai selatan Banten mayoritas merupakan pantai vegetasi. Pantai vegetasinya sebesar 46% dengan panjang kurang lebih 92,33 km. Sedangkan pantai gundul atau pasir sebanyak 35% dengan panjang kurang lebih 70,49 km. Dan pantai karangnya hanya 19% dengan panjang kurang lebih 38,56 km. Sehingga dapat diestimasi pada pantai Banten bagian selatan yang rentan abrasi sebanyak 35%. Hasil penelitian. Dari tabel hasil penelitian, terlihat jenis pantai yang mendominasi di Pulau Jawa bagian selatan, yakni jenis pantai Batu Karang dengan panjang kurang lebih 648,92 km. Sedangkan pantai Gundul atau Pasir hanya sepanjang 405,7 km dan pantai Vegetasi sepanjang kurang lebih 564,32 km. Adapun saran dari penelitian kali ini, 1. Bagi masyarakat untuk lebih menanam pepohonan di pesisir pantai guna mencegah terjadinya abrasi. 2. Bagi para peneliti, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pantai-pantai yang rawan terkena abrasi. 3. Bagi pemerintah, diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai dampak terjadinya abrasi dan juga pencegahan terhadap terjadinya abrasi dengan melakukan penanaman pohon. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa